Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer Indoposko Channel, program podcast Ngaco Ngobrol ala Indoposko dimanapun berada. Jumpa lagi kita bersama saya, Rahman, akan ngobrol. Kali ini ngaco yang awalnya ngobrol ala Indoposko, namun pada edisi khusus ini, viewers ngaco, kita geser sedikit kepanjangannya menjadi ngabuburit ala Indoposko. Sebuah program yang viewer akan lihat, saksikan, dengarkan pada saat menjelang datangnya waktu berbuka puasa. Oh ya, viewers ngaco, kita sudah masuk di bulan suci Ramadan tahun ini, 2024 Masehi atau 1445 Hijriah. Tidak bosan, Indoposko Channel kembali menghadirkan kalau setiap Ramadan tuh ngobrol tentang keislaman, tentang Ramadan, dan lain-lain yang tentunya akan menambah hasanah pengetahuan kita, terutama buat viewers ngaco dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang narasumber yang sudah kita janjian dari beberapa hari lalu, dan alhamdulillah sudah hadir di studio kami, Bapak Ustadz Muhammad Marsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz Marsi saya panggil ya. Nah, Ustadz Marsi ini pendiri Rumah Quran Mu'aj Mukri Indonesia. Betul. Di Cibubur, viewer ngaco ini. Jadi Ustadz Marsi ini sehari-harinya ada di Cibubur ya, terutama di Rumah Quran. Gitu. Nanti sejauh apa kita akan berbicara kaitannya, tapi yang pasti hal-hal yang terkait dengan Ramadan pasti kita akan omongkan, Ustadz Marsi. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah hadir, Ustadz. Udah jauh juga ke sini Cibubur. Alhamdulillah. Ya. Ini ke daerah Kebayoran Lama ini. Kebayoran Lama. Jadi Ustadz, kita ke viewer ngaco mau ngobrol soal Ramadan. Jadi kita tahu Ramadan sudah kita jelang, sudah kita masuki saat ini, dan tentunya kita akan share, kita akan berbagi kepada viewers ngaco. Kita panggilnya viewers nih. Jadi viewers ngaco, ngabuburit ala Indoposko. Jadi soal Ramadan nanti ada terkait dengan kita tahu kalau Ramadan itu kan salah satunya ya bulan turunnya Al-Quran. Ustadz Marsi juga pendiri Rumah Quran. Kemudian pasti sehari-hari berkutat dengan Al-Quran, baik membaca, komunitas, dan lain-lain. Kira-kira di Ramadan ini apa yang bisa Ustadz Marsi sampaikan soal itu? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita masih diberi waktu, diberi umur oleh Allah, diberi kesempatan, kesehatan, dan kita sekarang terus mempersiapkan kerinduan kita dengan Ramadan. Rasulullah mengajak kepada kita, karena Ramadan ini bulan yang sangat istimewa dan mulia, maka di bulan-bulan sebelum datang Ramadan diperintahkan kita untuk berdoa. Di Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi begitu indahnya Ramadan. Dan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa ya, karena ini adalah bulan yang Allah istimewakan. Maka barang siapa yang mengistimewakan Ramadan, memuliakan Ramadan, Allah akan memuliakan orang itu. Nah, oleh karena itu Ramadan itu menjadi sangat penting buat orang-orang beriman, karena Allah telah memuliakan bulan itu, dan kemudian Allah memberikan waktu, kesempatan, dan hadiah atau pahala yang sangat-sangat luar biasa. Ibadah apa yang bisa kita lakukan selain tentunya kepada Allah? Ya, Marsi, di Ramadan ini. Ya, banyak sekali hal. Belum minannasnya begitu. Ya, banyak sekali memang di dalam Ramadan itu terkait nilai-nilai. Yang pertama hablum minallah, ketaatan. Itu ketaatan. Ketika ketaatan kita jalankan, kemudian ada perintah ibadah dengan Allah. Tapi yang kedua, ada hukum yang berkaitan dengan muamalah antara manusia satu dengan manusia yang lain. Di Ramadan itu ada bab khusus tentang nilai ketika kita membangun sosialisasi dengan masyarakat. Contohnya manfaat iman. Siapa orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Oh iya, itu satu. Nah itu. Kemudian
ketika kita mengajak orang berpuasa, membangunkan orang berpuasa, ya kan, dan itu dan meringankan ketika kita mempekerjakan orang yang kerjanya berat, itu juga harus diringankan. Nah, itu berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi begitu sangat luar biasa, dan nanti di akhirnya kita ketika ingin menyempurnakan Ramadan, kita juga diperintahkan untuk zakat fitrah. Iya. Dan Nabi adalah orang yang paling dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Jadi Nabi menyiapkan logistik lah katakanlah yang memang harus dia berikan. Jadi semangat untuk peduli dengan orang itu sangat tinggi sekali di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah tuh menyiapkan logistik di Ramadan itu bukan untuk dirinya justru. Oh iya. Untuk berbagi gitu ya. Berbagi. Karena di masyarakat kita memang kalau masuk Ramadan itu kan tentunya beda dengan bulan-bulan lainnya, Ustaz. Betul. Keriangan, keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan menanti Ramadan itu luar biasa. Betul. Nah, kalau dalam konteksnya konsumsi misalnya, justru kita ya namanya orang berpuasa belasan jam menahan lapar, dahaga dan lain-lain tuh, ketika ada aja tuh yang mau di iftar sama dia nanti ketika kalau mau buka puasa ini itu. Bahkan udah menyetok bahan-bahan logistik konsumsi dan lain-lain. Tapi tentunya sebenarnya makna sejatinya itu bukan begitu. Maksud saya justru di Ramadan itu kehematan, kesederhanaan, berbagi itu jauh lebih penting dibanding misalnya kita mementingkan diri sendiri. Ya, memang Ramadan ini kan salah satu edukasi terbaik di dunia. Karena peserta yang ikut pendidikan ini kan seluruh dunia. Iya. Miliaran orang lah. Iya. Dan di waktu yang sama, ya kemudian isi dari Ramadan itu kan nilainya sangat besar sekali. Di situ ada kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, ya kan, terus persaudaraan. Iya. Ya, seperti ada taraweh segala macam. Itu semua membangun, memang Allah mendesain Ramadan ini agar orang-orang beriman itu kualitasnya meningkat. Kualitas hidup takwanya itu meningkat. Itu didesain seperti itu Ramadan. Maka bagi orang-orang yang rindu dengan Ramadan, ya dia akan menyambut Ramadan dengan luar biasa persiapannya. Ada nggak yang keliru, Ustaz? 11 bulan lain barangkali nih, Ustaz, barangkali ya, kita sangat jauh dengan Allah. Lalu Allah nih sediakan 1 bulan khusus untuk umatnya, untuk manusia, supaya mengingat, kemudian berbuat kebaikan dan lain-lain, yang kemudian juga yang saya tahu juga dilipat gandakan bahkan pahalanya. Jadi memang Allah sengaja ciptakan Ramadan untuk kita gitu ya. Betul. Jadi bulan spesialis. Jadi yang membedakan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad dengan Ramadan dengan umat nabi-nabi lain berbeda. Jadi umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek. Iya. Ibadahnya sebentar. Nggak lama. Tapi Allah berikan waktu, tempat, yang dimana waktu dan tempat itu bisa memuliakan dan melipat gandakan pahalanya lebih besar dari umat-umat terdahulu. Nah, contoh di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik Lailatul daripada Qadar. 1000 bulan itu. Bayangkan 1 malam itu lebih baik dari min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Itu kurang lebih 83 tahun. Jadi bobot malam itu ketika kita beribadah sama dengan 83 tahun. Ini menunjukkan memang umatnya pendek, tapi ibadah, ya, kualitas pahalanya itu jauh lebih besar. Nah, apalagi di Ramadan Allah berikan bonus, ya, itu berlipat-lipat, 10 sampai 700 kali lipat. Pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang iman dan wahtisaban. Jadi yang wajib juga ditambah,
pahalanya, apalagi yang sunnah begitu ya. Itu begitu mulianya, yang wajib dapat nilai diturunkan ke rigid yang kecil-kecil lagi, bernilai semuanya sampai bau mulut orang berpuasa pun. Itu artinya ketika ibadah itu mulia, itu turunannya untuk meraih kesempurnaan itu Allah berikan semuanya. Bahkan tidurnya orang berpuasa ketimbang dia melakukan hal-hal yang kurang baik itu ketika dia apapun seorang muslim itu. Oke, Ustadz Marsy dan viewers Ngaco dimanapun berada, salah satunya kan Ustadz Marsy ini kita ngomongin konteksnya dengan Al-Quran ya. Ustadz Marsy ini kan Ustadz Marsy keseharian ini kan pendiri owner ini kalau bahasa keren ini Rumah Quran Mu'adz Mukri Indonesia di Cibubur gitu ya. Dan salah satu keutamaan menurut saya nih, keutamaan Ramadan itu kan kebiasaan orang satu ngaji, baca Quran gitu maksudnya. Betul. Yang barangkali kemarin-kemarin nggak sempat ngaji, barangkali di Ramadan ini dia punya target mau hatam minimal sekali. Nah, kemudian ini juga nuzulul Quran, ya kan, turunnya Al-Quran. Itu di Ramadan juga. Kemudian kesehariannya Ustadz Marsy kan di Rumah Quran. Ini apa sih yang dilakuin Ustadz di Rumah Quran di Mu'adz Mukri Indonesia di Cibubur ini dalam kesehariannya? Lalu kalau kaitannya nanti dengan Ramadan, apakah kemudian meningkat aktivitasnya dan lain-lain? Dan apa hubungannya dengan begini, maksud saya saking spesialnya mungkin ya Al-Quran aja diturunin di Ramadan gitu. Betul. Iya, justru ketika Allah memilih Ramadan ini kan artinya bentuk cinta Allah kepada hambanya orang-orang beriman. Maka yang dipanggil oleh Allah kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, di situ Allah pilih orang-orang beriman, ya, diajak oleh Allah untuk apa? Puasa. Jadi dipanggil pekerjaannya puasa, tujuannya adalah takwa. Nah, maka ketika kita ingin memenuhi panggilan ini, ya, dengan puasa dan kemudian takwa, ini harus betul-betul difahami, ya, dengan sefaham-fahamnya, sehingga ketika kita masuk mengisi Ramadan itu betul-betul optimal. Nah, karena apa? Ya, Allah sudah menyeleksi orang beriman, kemudian dikasih tugasnya clear, siam. Nah, siam itu kan secara logo artinya itu kan orang yang imsak, yang menjaga. Jadi memang orang itu sedang dikondisikan oleh Allah. Dikondisikan oleh Allah untuk apa? Menjaga, menahan. Bukan Allah mengekang, tidak. Karena di siang hari selain Ramadan kan kita boleh makan, minum, berhubungan dengan istri. Tapi ketika Ramadan justru menjadi haram. Tapi ketika kita saum menjadi pahalanya yang sangat luar biasa. Nah, saum ini itu nanti akan menjadi saksi nanti kita di yaumil qiyamah. Saum yang kita jalankan di bulan Ramadan itu akan menjadi syafaat. Jadi begitu spesialis sekali Ramadan ini bisa memberikan syafaat, dan sekaligus Al-Quran itu juga memberikan syafaat. Nah, maka ketika kita di bulan Ramadan, kita harus membuat satu perencanaan yang bagus tentang agenda Ramadan. Targetnya kita di bulan Ramadan ini apa? Yang mau kita harus secara pribadi, keluarga, itu apa? Harus punya agenda. Kalau tidak, efeknya tidak akan membekas. Tapi kalau kita sudah merancang untuk diri kita, misalkan apa, menghatamkan Al-Quran, ya kan, itu salah satunya dari sisi keilmuan, terus kemudian dari sisi sholatnya, kemudian berbagi puasanya. Jadi ini betul-betul kalau mau meraih namanya integritas seorang itu Ramadan itu paling terbaik. Ada nggak satu tingkatan yang lebih tinggi, Ustadz Marsy? Kalau di Ramadan, kalau kita membaca, memahami, mengkaji Al-Quran, itu lebih tinggi atau pahalanya kita dapat lebih dibanding dengan yang lainnya. Ada begitu nggak? Atau sama saja misalnya? Jadi begini, ketika kita ingin berpuasa yang terbaik, ikuti Kanjeng Nabi. Jadi di dalam hadis itu,
Nabi menjelaskan, wa kana yalqahu fi kulli lailatin minar Ramadan fayudarisuhul Quran. Jadi kanjeng Nabi itu yalqahu, dia berjumpa dengan malaikat Jibril. Fi kulli lailatin Ramadan, di setiap malam Ramadan. Apa yang dilakukan? Ya, fayudarisuhul Quran. Tadarus Al-Quran. Jadi setiap malam di bulan Ramadan, Nabi itu berjumpa dengan malaikat Jibril. Yang di situ disebutkan tadarus. Tadarus, ya. Tadarus itu artinya mengkaji, belajar. Bukan tilawatil Quran. Bukan tilawah. Tilawah kan membaca. Qiraat ya, membaca kalau, gitu ya. Kalau tadarus itu artinya mengkaji, belajar, berarti difahami. Nah itu, jadi Nabi orang yang sudah dijamin masuk surga pun, ya ketika Ramadan bersungguh-sungguh, ya kan, jadi ada wilayah hablum minallah, ada hablum minannas, ada hablum bin nafsi. Jadi tiga aspek ini yang harus dibangun. Kalau aspek pribadi itu masalah jujur, itu jujur, disiplin. Nah, Ramadan kan mengajarkan kita jujur, disiplin. Ustadz Marsy, jadi kalau Ramadan juga dipilih sebagai bulan turunnya Al-Quran, kemudian tadi dijabarkan bahwa Rasulullah bertemu malaikat Jibril selalu dalam keadaan atau situasi tadarus Al-Quran, mengkaji begitu. Jadi mana yang lebih baik di Ramadan ini? Kita membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran? Karena menurut saya di Ramadan juga ini katakanlah lebih baik lah ya. Mungkin sehari-harinya kita tidak pernah membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Tapi di Ramadan ini dengan adanya satu kelompok, kita bisa mengkaji. Dengan adanya diri sendiri, barangkali kita bisa membaca. Jadi kalau memang pilihannya itu, apa yang bisa kita lakukan? Ya, baik gitu. Jadi begini, karena Ramadan ini adalah Syahrul Quran, maka Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran. Ini saatnya dia untuk belajar Al-Quran. Di bulan Ramadan ketika dia belajar Al-Quran, Masya Allah. Karena Allah sudah menetapkan kriteria orang terbaik itu adalah ketika orang itu mau belajar Al-Quran. Dikata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang ta'allum. Ta'allam. Jadi dia mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Artinya Allah memberikan kesempatan buat orang yang mau belajar aja, itu mulia sekali. Kalau yang sudah bisa membaca, ya kan, berarti kan dia membaca Quran. Kalau yang sudah bisa membaca Al-Quran, ditingkatkan pemahamannya. Misalkan dia membaca artinya atau membaca tafsirnya. Nah, itulah yang disebut tadarus Al-Quran. Nah, setiap orang kan kesempatan dan kemampuannya berbeda. Tapi yang penting pada saat itu dia harus berinteraksi dengan Al-Quran. Ustadz, di Rumah Quran Mu'aj Mukri ya, Indonesia itu di Cibubur, itu apa kegiatannya? Ini kalau ngomong rumah Quran, ini rumahnya para penghafal Al-Quran atau para pembaca atau para pengkaji apa bagaimana? Sedikit cerita itu. Komplit ya. Jadi memang kegiatan rumah Quran itu pertama awalnya itu adalah kita mempersiapkan tahsin Quran dulu. Tahsin? Orang-orang yang mau belajar, kita standarisasi. Setelah ditahsin dia menghafal Quran. Menghafal Quran, kemudian kita ada kajian tafsir Quran. Ada. Terus kemudian kita persiapkan bahasa Arabnya. Karena ketika dia menghafal Quran dan dia paham artinya, itu lebih sempurna. Itu asrama itu, ya di rumah, namanya rumah. Oh, rumah ya? Kita buat rumah saja. Maksud saya yang tahsin Al-Quran di sana, belajar, mengkaji dan sebagainya, itu dia berdiam di situ atau? Iya. Oh gitu ya? Tinggal di situ, rumah Quran. Berarti kalau di Ramadan ini makin meningkat ya? Oh iya. Dia punya aktivitas. Justru iya. Kita semakin padat. Misalnya hafalan ditambah, kajian ditambah, dan lain-lain. Betul. Kita nanti ada agenda-agenda harian, ada bulanan, nanti kemudian di akhir.
biasanya kita buat kegiatan untuk para santri, ya. Jadi agar Ramadan ini membekas. Apa yang menjadi dasar Ustaz Marsi? Al-Quran, maksud saya gini, kita sholat juga kan pakai bacaan Al-Quran, ya kan? Salah satunya kewajiban Al-Fatihah. Ruhnya kita punya tuntunan itu kan ada di Al-Quran, selain hadis tentunya ya. Betul. Apa yang mendasari Ustadz coba konsentrasi di sana? Iya, jadi begini, sebenarnya Al-Quran ini mulia, maka ketika orang mendekat kepada Al-Quran, dia mulia. Dan kemudian dimuliakan. Nah, maka ketika Allah menurunkan Al-Quran, kan di Al-Quran Allah mengatakan innahu laqaulun karim. Sesungguhnya kata Allah, Al-Quran itu adalah sangat mulia dan bisa memuliakan orang. Nah, maka kemudian turunnya Al-Quran, Allah pilih yang terbaik semuanya. Bulannya gitu. Bukan hanya bulannya. Malaikat yang Allah pilih adalah menjadi malaikat yang terbaik, malaikat Jibril. Kemudian Allah memilih manusia yang terbaik, nabi terbaik, Rasulullah. Kemudian Allah memilih bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Jadi semua, termasuk ayat yang pertama turun juga. Iya. Jadi semua yang bersinggungan pemilihan tanggalnya juga. Oh, 17 semua. Ramadan itu. Jadi semua ini yang bersinggungan dengan Al-Quran itu menjadi baik semuanya. Maka begitu diturunkan Al-Quran, maka Al-Mukarramah itu menjadi baik. Sholat berapa? 100.000 kali pahala. Madinah, kedatangan Quran menjadi berapa? Madinah Al-Munawwarah menjadi 1000 kali. Jadi semua. Jadi waktu, tempat ketika dia bersinggungan dengan Ramadan itu menjadi mulia semuanya. Nah, maka rumah itu juga bisa menjadi mulia ketika rumah itu dihidupkan Al-Quran. Maka Rasulullah menjelaskan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah kalian dengan Al-Quran. Jadi Al-Qurannya jangan ditaruh di rak buku atau di mana, tapi dibaca, dibaca, dikaji gitu ya. Ada sanksinya masalahnya. Yang memuliakan dapat reward kemuliaan, yang memalingkan dia akan mendapatkan balasan yang hina. Itu Quran. Jadi tinggal kita mau nggak pandai-pandai kita mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk. Karena Allah turunkan Al-Quran memang untuk guidance. Jadi hada basairu linnas wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Jadi Al-Quran itu pedoman hidup. Untuk siapa? Linnas. Hada basairu linnas. Ketika Allah mengatakan ini petunjuk untuk manusia, manusia ini harusnya berpikir clear dia. Apa tujuan Allah menciptakan saya, untuk apa, mau kemana? Dia tidak akan tahu. Profesor apapun tidak tahu. Manusia diciptakan untuk apa, tidak tahu. Maka Al-Quran itulah yang Allah turunkan untuk memberitahu. Dan semua kehidupan ini ada di Al-Quran. Ada ayatnya, ada bahkan orang misalkan ada kejadian begini, oh di Al-Quran sudah dijelaskan. Peristiwa-peristiwa yang mengungkap hal ini, gitu. Mulai dari kehidupan diri sendiri, sosial kemasyarakatan, kemudian fikih, kemudian muamalah, pengajaran, sejarah, iya, bahkan di kehidupan sehari-hari ya, secara umum misalnya kita berniaga dan lain-lain ya, semuanya komplit ya. Ya mudah-mudahan itu jadi pedoman kita, terutama di Ramadan ini. Kita makin giat begitu Ustaz ya. Betul, mengkaji. Dan di ujung dari podcast ini silakan Ustaz Marsi untuk memberikan pesan kepada viewers Indoposko Channel, program Ngaco Ngabuburit ala Indoposko yang lagi menanti waktu berbuka. Barangkali apa yang bisa Ustaz Marsi sampaikan sebagai penutup konteksnya Ramadan dengan Al-Quran. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, Iwan Filar rahimakumullah, satu hal yang penting untuk kita bisa mengoptimalkan Ramadan adalah satu, kita persiapkan itu dengan iman wahtisaban. Iman artinya memang kita
karena panggilan iman. Wahtisaban itu artinya harapan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus ada harapan supaya kita semangat. Maka Rasul mengatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Ya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau orang merasa hidup ini banyak dosa, ini Ramadan Allah kasih kesempatan untuk ghufirallahu. Allah akan mengampuni. Iman wahtisaban. Yang kedua, kita harus persiapkan dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu mengisi Ramadan itu seperti apa. Begitu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan sunnah dan sahur segala macam itu ada ilmunya. Contoh, ketika kita sahur itu kan harus di akhir. Ya. Nah, karena disitulah barokah di dalam sahur itu. Bukan makan sahur ketika nonton bola jam 2, jam 1. Udah. Kalau orang berilmu dia paham, karena di situ ada barokah. Ya, karena fisuhuri barokah. Nah, kemudian ketika dia berbuka puasa, itu kan dalam kondisi kita sedang lapar, haus segala macam. Itu kondisi di mana orang sedang berharap sebenarnya. Maka keberkahan menjelang berbuka puasa itu doa-doa yang akan diijabah. Nah, kan begitu. Jangan ngabuburit itu kemudian kayak zaman kita kecil ngabuburit karena lapar, biar ngilangin lapar naik sepeda jalan-jalan muter-muter. Kan begitu istilahnya dulu itu ya. Nah ini kita harus kita ganti nilai itu. Mungkin dengan silaturahmi, mungkin datengin masjid kemana, ada kajian. Jadi menjelang ngabuburit ini waktu yang sangat sangat penting itu. Jadi jangan dijadikan malah waktu main gitu kan, tapi plus. Nah itu ketika kemudian yang ketiga, siapkan fisik dan sedekah yang terbaik. Karena Ramadan ini ibadah salah satunya ada ibadah fisik. Kita pagi, siang, malam bekerja, puasa. Fisik kita harus kuat. Sedekah, ya di bulan Ramadan ini adalah sedekah yang paling terbaik. Ini, jadi insya Allah ketika kita siapkan iman dengan harapan, dengan ilmu, kemudian dengan mengoptimalkan fisik kita dan sedekah kita, insya Allah kita itkum minanar. Semoga Allah jauhkan kita dari api neraka. Ini, jadi mari kita saling mengingatkan, menguatkan, saling mensupport sehingga ibadah ini akan bisa kita raih dengan sempurna. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz Marsy atas pencerahannya, atas pengetahuan yang diberikan kepada viewers Ngaco Indoposko Channel. Mudah-mudahan makin menambah pengetahuan, yang sudah tahu diingatkan bahwa Ramadan itu penuh kebaikan, penuh keberkahan, penuh dengan hal-hal yang baik, dan jangan sampai kita melewatinya sedikit pun, bahkan sampai alpa untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz Marsy sudah hadir di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan dan tempat yang berbeda kita bisa silaturahim lagi, kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih. Viewers Ngaco dimanapun berada, program Indoposko Channel, demikianlah perbincangan kita dengan Ustadz Muhammad Marsy terkait dengan Ramadan, kemudian juga keutamaan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengetahuan buat para viewers Ngaco sambil menanti jalannya atau menanti waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan tontonan ini menjadi amalan yang baik buat para viewers Ngaco. Saya Rahman, dalam kesempatan dan waktu berbeda kita akan berjumpa dengan tema dan narasumber berbeda pula tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.